Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke podcast PHP, Politik, Hukum, Politik. Pada kesempatan kali ini di depan saya ada abang kita, Bang Andi Aswan. Apa kabar, Bang? Sehat, luar biasa nih kita diundang oleh tokoh nih kan. Tokoh. Udah punya podcast sendiri sekarang ya, Bang. Kaget gue punya podcast tuh. Itulah. Congratulations. Terima kasih, Bang, ya kan. Jadi apa namanya, Bang? Ya. Bahwa langsung aja kalau di sini karena namanya PHP ya, bukan memberi harapan palsu gitu, Bang ya, tapi politik hukum politik. Kenapa politiknya ada dua, mengapit hukum supaya nggak ada intervensi terhadap hukum gitu kan, Bang? Ada benteng ya, Ada benteng. Nah, jadi abang ini sekarang ketua, Bang ya, PJ atau ketua, Bang? Ya, ketua Jokowi Mania. Tapi lebih condong ke koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran. Wih, kita itu ada 35 organ relawan ya di Rumah Juang. Yang kemarin kompres itu? Ya, kompres itu. Itulah, makanya abang paling depan kan, ngeri. Makanya saya bilang ke teman-teman, abang ini pembela Pak Jokowi nomor 1 ya. Enggak juga sih semuanya. Semuanya teman-teman itu ada pembela ya. Iya. Bukan hanya Pak Jokowi, pembela kebenaran. Kebenaran. Nah, ngomong-ngomong Pak Jokowi kan menarik, Bang ya. Ya. Saya ngelihat di situasi ya, kan kita ini kan pasti nggak mungkin nggak ngelihat sosmed ya. Di sosmed kan kita melihat bagaimana, kayaknya adu domba gitu kan hubungan Pak Jokowi, Pak Prabowo gitu ya. Itu kan ramai gitu kan. Netizen juga kemudian ikut timbrung gitu ya. Apalagi sudah lama sekali sepertinya tidak bertemu ya, Bang. Terakhir kan waktu dulu di Solo kalau tidak salah, habis beliau kunjungan ke beberapa negara gitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba berkunjung Pak Jokowi kemudian ke, yang menarik ya, Bang ya, bukan ke istana, bukan ke Hambalang. Ya, kita tahu beberapa tempat kejadian kan Pak Prabowo misalnya mengumpulkan pemret ya, forum pemret itu kan di Hambalang, atau ketika memanggil yang penting-penting itu kan di istana. Tetapi ini kan di Kertanegara yang selama ini kan kita kenal terkait dengan misalnya menteri gitu. Jadi kemarin pertemuannya itu tentang apa, Bang? Ya, jadi saya ini dulu ya, koreksi dulu ya. Itu pertemuan terakhir itu nggak salah 10 Juli. 10 Juli. Waktu PSI ya. Betul-betul. Di sana beliau kan hadir ya sebagai pembicara kan di hari ulang tahun PSI itu. Nah, kemudian ya beliau ini kebetulan ke Jakarta. Pak Jokowi ke Jakarta. Pak Prabowo mendengar itu bahwa beliau ada di Jakarta, sekaligus lah ingin bertemu Pak Prabowo. Ini sebetulnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini bestie. Dari mana, Bang, bestinya? Luar biasa lah. Jadi hubungan mereka ini bukan ujuk-ujuk atau baru. Tidak. Ini sejak 2012 pun keandil Pak Prabowo untuk menjadikan Pak Jokowi gubernur DKI itu sangat luar biasa gitu loh. Ya, walaupun setelah itu terjadi yang namanya rivalitas ya 2015-2019. Ini tapi bagaimana? Sejak 2014 sebetulnya Pak Prabowo diajak untuk bersama-sama Pak Jokowi. Diajak? Udah diajak. Tapi kan itu nggak muncul di media. Nggak muncul di media. Tapi 2019 kan diajak beliau untuk sama-sama lah kita membangun bangsa dan negara ini gitu loh. Karena satu kekuatan dibandingkan dua kutub yang besar ini kan lebih hebat lagi kan kalau dua kutub besar bergabung itu kan. Jadi beliau melihat itu adalah demi keutuhan bangsa dan negara nih kan. Pak Prabowo bergabunglah dengan pemerintahan Pak Jokowi. Dan diberikan posisi strategis kan, Menteri Pertahanan. Kan luar biasa untuk itu. Dan kita juga berterima kasih sekali bahwasannya 2019 itu mereka bahu-membahu ya bagaimana bisa menjalankan roda pemerintahan itu dengan baik ya dan mencapai amanah yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan Pak Jokowi itu sendiri. Dan kita kan bisa melihat juga kan setelah itu apa yang terjadi kan ya, Pak Jokowi kan mendukung penuh ya, full speed ya untuk Pak Prabowo gitu kan. Terlepas banyak sekali gonjang-ganjing dan sebagainya yang memisahkan beliau, pada dasar intinya beliau ini mereka adalah dua kutub kekuatan besar dan merupakan bestie untuk Indonesia. Jadi walaupun ramai ya di luar bahwa isu ijazah, isu Mas Gibran dan lain sebagainya, ada video-video yang istilahnya mencoba untuk retak dan sebagainya, ya itu sebenarnya nggak akan bisa.
Iya. Untuk bisa menjauhkan Bang. Artinya kalau menurut Abang istilahnya Prabowo Jokowi bersatu tak bisa dikalahkan begitu. Betul, itu keniscayaan yang terjadi gitu loh. Iya. Masalah begini juga, memang banyak sekali ya narasi-narasi baik dari dalam negeri juga, mungkin dari luar negeri juga melakukan itu. Oh, luar negeri? Iya. Oh, ada intervensi berarti Bang? Ya, saya belum katakan intervensi Iya, ya. okay. Tapi begini kan, kalau kita lihat juga apa yang dikatakan Pak Prabowo kan, kan ada kekuatan-kekuatan asing yang ingin memisahkan kita ini ya, bukan secara pribadi, negara kita gitu loh. Iya. Dengan politik ya DPD et impera itu kan, politik adu domba mereka laksanakan lewat siapa kan, lewat proksi-proksi yang di dalam negeri juga kan begitu. Coba kita lihat muncul yang namanya demo kemarin akhir Agustus itu. Apakah tidak keterlibatan dari luar? Ada juga keterlibatan dari luar, bukan hanya dari dalam gitu kan. Jadi ya mereka ini melihat bahwasanya kekuatan Pak Jokowi ini masih besar. Iya. Coba kita lihat ya, sampai sekarang di rumahnya itu kalau Jumat, Sabtu, Minggu full. Iya. Dari luar kota itu berdatang berbis-bis, mereka datang seluruh Indonesia, dari Papua maupun dari diaspora Indonesia dan itu datang ke sana semua untuk apa? Hanya melihat, berfoto dan melihat Pak Jokowi. Jadi istilahnya ini adalah presiden yang sangat merakyat gitu. Iya, menarik Bang ya. Maksudnya kan belum pernah Bang ya ada suatu gerakan ya yang kemudian leadernya adalah mantan presiden. Bang. Kalau kita bicara mengenai kondisi kekuatan politik di Indonesia ya kan termasuk ada parpol, ada ormas ya, baik keagamaan ya kan, sosial politik gitu kan. Tetapi kalau misalnya mantan presiden gitu Bang, dan kan satu-satunya mantan presiden yang masih aktif yang nggak membikin partai kan beliau Pak SBY, kita lihat melalui Demokrat ya kan, kemudian Bu Mega dengan PDIP. Tetapi ketika misalnya sekarang Pak Jokowi mempunyai kekuatan besar non parpol, ini kan menurut kan sangat menarik ya. Nah, mengapa menurut saya Pak Jokowi ini juga tidak membentuk parpol Bang? Iya, memang salah satu kelemahan beliau tidak punya parpol. Iya betul. Kekuatan beliau adalah rakyat Indonesia yang mencintai beliau kan. Yang mencintai beliau ya. Jadi yang nggak mencintai juga ada. Pasti ada juga dong. Pasti ada juga ya. Itu kita tidak bisa nafikan itu. Iya betul. Ya, tapi kan ya saya katakan sebagian mayoriti kan begitu. Yang sekarang mereka kan jadi silent mayoritas kan, dengan adanya di uak-uak masalah ijazah palsu ini. Ya kan? Jadi begini, memang apakah ke depan Pak Jokowi membuat partai? Ya mungkin orang sudah tahu rahasia umum seperti apa kan? Bahwa beliau ada dekat sekali dengan PSI walaupun belum mengumumkan bahwa beliau adalah Dewan Pembina di situ kan. Tapi kedekatan itu karena itu yang baru Mr. J Bang ya. Mr. J tapi Mr. J juga secara umum udah tahu lah. Ya kan seperti begitu kan? Iya. Jadi intinya memang itu. Setiap presiden yang ingin menjadi setiap elit politik, ketua umum pasti punya chance untuk menjadi presiden. Ya kan? Tapi ini kan lucu. Ini anomalinya gitu. Ini artinya Pak Jokowi 2 periode tidak punya partai kan? Betul. Gitu. Kan dulu melalui PDIP lah. PDIP kan dia katakanlah tapi dia bukan elit waktu di PDIP kan? Sebagai biasa, bukan ini. Cuma bagaimana kecintaan publik itu kepada beliau sehingga rating beliau itu tinggi kan, maka dimajukan sebagai calon presiden dan itu terpilih dan 2 periode pula kan. Betul Bang. Jadi memang sudah saatnya harus mempunyai partai, ya kan? Karena begini, presiden ataupun pimpinan dari kepala negara Republik Indonesia kan harus mempunyai tandem. Tandemnya itu adalah DPR. Semua kebijakan-kebijakan harus ada persetujuan DPR kan. Betul. Kalau tidak mempunyai partai itu pasti diwak-wak oleh DPR kan gitu. Jadi harus ada penyeimbang seperti itu. Ya kan, trias politika kan. Ada eksekutif, legislatif dan yudikatif itu. Jadi itu perlu memang untuk itu. Tadi kalau kembali kita lihat bagaimana mereka itu merasa wah ini Pak Jokowi ini kayak the lame duck gitu. Bebek lumpuh ya. Karena nggak punya partai ya kan. Tapi kan dia nggak sadar bahwasanya walaupun beliau tidak mempunyai partai, tapi mereka mempunyai pendukung-pendukung Republik ini, pendukung rakyat Indonesia yang cukup besar loh, ya kan? Dan itu kan diakui juga Pak Prabowo kan, dia maju dengan Mas Gibran 58%, lebih dari setengah
pemilih dari Republik Indonesia ini. Ya artinya apa? Tidak dinafikan kekuatannya, ya kan? Kekuatan Pak Jokowi. Kalau kita banding kekuatan Gerindra berapa, misal partai-partai berapa dengan Pak Jokowi sendiri itu berapa? Jauh. Berarti sudah ada hitung-hitungan Bang ya. Tetapi apakah akan berbanding lurus Bang? Pasti udah dihitung ya. Apakah berbanding lurus ketika Pak Jokowi non partai dengan Pak Jokowi partai? Itu kan pasti kan ada disparitas Bang. Udah dihitung ya, disparitas udah dihitung semua pasti udah dihitung kan ketika misalnya tadi keluar Mr. J gitu kan. Pasti udah dihitung ya. Kita ingat ya, jadi begini. Ini kan ada namanya cita-cita beliau kan partai super terbuka. Oke. Di mana partai itu tidak milik segelintir orang, tidak milik dari keluarga tertentu, siapapun bisa mempunyai saham di partai tersebut. Yang memang sudah ada itu kan kayak Golkar kan, itu kan sistem yang jalan gitu. Iya. Bahkan namanya siapapun ketua umumnya. Siapapun ketua umumnya tetap jalan nggak ada masalah. Dia berganti. Ya, kan nggak ada masalah. Menangani kasus korupsi ketumnya. Iya, kan nggak ada masalah. Jadi, gitu. Nggak ada masalah, betul. Tetap aja dia. Tetap jalan. Nah itulah sebetulnya partai modern seperti itu. Iya. Ya. Dan itu cita-cita beliau itu ada satu partai partai super terbuka. Nah jadi ketika tadi abang bilang kan bahwa memang salah satu kenapa banyaknya ya orang-orang Pak Jokowi di kabinet Pak Prabowo kan setidaknya dua hal ya, karena tadi dukungan Pak Jokowi, kemudian yang kedua juga orang-orang yang direkomendasikan ini kan juga sempat bekerja dengan Pak Prabowo waktu Menhan ya. Nah, apakah pertemuan yang kemarin kan saya adalah orang yang merasa di politik itu nggak ada yang kebetulan. Ya kemarin kan abis reshuffle. Kemudian besok ini ada reshuffle. Ya kan katanya ya tanggal 20 setahun itu mungkin ya. Saya nggak tahu apakah benar karena saya baca di ini. Kalaupun nanti ada reshuffle ya setelah tanggal 21 tahun kepemimpinan Pak Prabowo dan sebagainya. Ini menarik nih menurut Abang ya. Apakah akan memperkuat posisi Pak Jokowi di kabinet ya kan, atau kemudian malah berkurang orang-orang yang ya dianggap adalah rekomendasi Pak Jokowi dengan lihat kedatangan kemarin yang Abang ini, saya yakin Abang nggak akan membuka ya, tapi kan setidaknya Abang bisa men-spill besok itu bahwa kedepannya hubungannya akan semakin erat dengan tadi ada orang-orang Pak Jokowi yang diangkat lagi gitu kan, atau kemudian ada yang dikurangi gitu Bang. Jadi ini mesti saya jelaskan dulu ya, bahwasanya itu tidak ada yang namanya ini orang Pak Jokowi. Ketika sekarang ini presidennya ada Pak Prabowo. Oke. Ini adalahnya all president man, artinya Prabowo lah sebagai presiden gitu. Apakah Pak Jokowi menyorongkan orang-orang ini? Tidak juga menyorongkan orang-orangnya beliau. Karena semuanya itu yang dipilih oleh Pak Prabowo gitu kan. Sekarang juga banyak dari Gerindra kok sekarang kan? Iya betul, betul Bang. Kan saya melihat ya di 2 periodenya Pak Jokowi kok orang PDI nggak banyak juga. Nggak banyak. Iya kan ada profesional dan partai-partai lain. Hanya 6 saya hitung. Iya betul. Ya kan kalau sekarang kan Gerindra semua. Iya lah kan? Sebagian besar kan. Iya. Ya artinya itu memang haknya presiden. Haknya prerogatif presiden gitu loh. Dan makanya ketika 2019 Pak Prabowo sebagai Menhan dia kan bergabung. Benar kata Bang Yudi tadi, pasti Anda udah tahu nih siapa orang-orangnya yang mempunyai kompetensi yang bisa diajak bekerja sama dengan presiden ke-8 ini untuk membangun bersama-sama republik ini kan gitu. Betul. Dia sudah paham gitu loh. Si A, si B, si C. Apakah itu berkaitan dengan Pak Jokowi? Juga tidak. Kan banyak juga profesional-profesional memang pada saat Pak Jokowi sebagai presiden, mereka diangkat sebagai profesional. Betul. Bukan orangnya Pak Jokowi gitu loh. Tapi memang mempunyai kapabilitas dan kemampuan untuk memimpin suatu kementerian kan gitu. Nah sekarang kalau mereka dipakai lagi oleh Pak Prabowo, berarti dia punya kinerja yang bagus, punya KPI yang bagus. Why not gitu kan? Why not gitu loh. Jangan dikaitkan gitu loh. Akhirnya apa? Nah betul lagi kembali. Nanti dibilang ada dejokowisasi. Iya kan? Nah nanti juga kenapa ada? Pasti ada juga megawatisasi. Kan kayak begitu kan? Apalagi kan Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa ya pasti akan mengajak yang berkeringat. Iya dong. Karena kan saya juga melihat ada orang-orang yang gak mau keringat, mau enaknya doang. Itu Valentino Rossi tuh. Main tikungan. Main tikungan. Jadi apa kadang-kadang banyak selip Bang. Selip. Guling-guling. Ya untung kalau gelaran Superbike kayak begitu kan istilahnya safety-nya ada, ambulan. Nah, masalahnya kalau begini kan nggak ada pelampung. Jadi Bang? Intinya gini ya, kan yang menarik kan
ini ada pertanyaan juga ya dari Ya. netizen. Kenapa Pak Jokowi ya kan tetap ada relawan gitu ya. Oke. Padahal Ya, ini menarik. istilahnya sudah apalagi kan istilahnya secara konstitusi Pak Jokowi sudah tidak bisa 3 periode ya kan, tetapi kemudian ada relawan. Nah, walaupun ya, relawan ini kan istilahnya adalah tokoh-tokoh yang kita tahu selama ini kan membela Pak Jokowi. Bahkan ada tokoh-tokoh ya kayak abang gitu ya, belum pernah menikmati komisaris gitu kan. Bayangin, Alhamdulillah belum. justru alhamdulillah. Iya kan? Itu terus gimana bang? Ya, relawan itu gimana? jadi Maksudnya begini. apakah ada waktunya bubar atau sampai kiamat tetap ada relawan? Bukan masalah sampai kiamat ya. Sebenarnya relawan itu kita Iya. mesti lihat dulu definisi relawan. Relawan betul. Relawan itu kalau orang katanya bilang rela melawan dan siap dilawan. Wes, ya, ini bisa aja nih bang Andi. Jadi relawan ini kan banyak macam. Ada relawan politik, Iya. ada relawan pendidikan, Iya. ada relawan bencana, ada relawan Iya betul, kesehatan. macam-macam relawan. Macam-macam. PMI kan? Iya, apakah relawan politik ini hanya politik? Tidak. Oke. Relawan politik iya. Kita Oke. disatukan oleh satu visi dan misi ya. Yang memang itu ada tergambar dari Pak Jokowi. Oke. Bagaimana kita memperhatikan rakyat ya, bagaimana kita men-serve rakyat gitu loh ya. Nah, inilah kita bertransformasi juga gitu loh. Ya ketika Pak Jokowi mengatakan kita bantu pemerintahan Prabowo Gibran ini, ya artinya kita juga berbuat kepada masyarakat menginformasikan Iya. semua program-program pemerintah sampai ke bawah karena mereka dekat dengan masyarakat. Jadi ada satu pengaduan misal dari masyarakat Ya. yang mungkin tidak bisa terabsorb oleh Ya. pemerintah daerah maupun Ya. pemerintah pusat. Ya kita ajukan itu gitu loh. Oke. Ya, Ya, bukan Bang. artinya relawan ini ya tujuannya itu adalah yang namanya quote unquote itu komisaris. Bukan betul. itu. Kalau dia pun menjadi komisaris itu pasti dia mempunyai KPI yang bagus. Pihak Performa kompetensi. yang bagus, kompetensinya The bagus. right man and the right place. Bisa juga ya begitu. kan? Oke. Dan dia pasti berkeringat. Betul ya. Jadi nggak ada yang Nggak tiba-tiba. ada Valentino Rossi lagi gitu. Kalau ada Valentino Rossi ya salah juga itu Betul, masalahnya, betul, kan? betul. Artinya itu. Jadi Betul. kalau dibilang ada yang bilang udah bebaran relawan. Come on juga ya. Iya. Ini kan juga masyarakat butuh lah ya. Iya. Yang namanya ada perpanjangan tangan untuk bisa menyentuh dengan pemerintah. Betul. Itu gitu. Jadi relawan ini bang, itu sampai tingkat apa bang? Relawan RT, itu RW, atau ya enggak lah. Biasanya yang mereka kan sampai DPC ya. oh kayak kalau DPC partai kan itu- sampai ranting. Oh iya, meranti kita bukan partai gitu. Iya kan, ya, jadi- Ya kabupaten gitu kan. Oh. Pastilah kalau untuk kabupaten tuh pasti. Jadi artinya ya itu saya bilang tadi, terjadi bencana siapa yang turun dulu? Ya orang dekat situ. Ya relawan. Iya relawan. Iya kan? Apakah dia dicap relawan partai? Apakah dia dicap relawan politik? Ya enggak. pokoknya Ya relawan. Betul, betul. Siapa yang ada di situ yang Ya, situlah dilihat. relawan, gitu. Terus kalau dana relawan kantong sendiri Nah, bang. ini menarik. Orang mengatakan wah diorkestrasi, didirikan, Iya. diberikan dan sebagainya. Tidak. Iya, wah pasti ketahuan PPATK pasti Kelihatan ketahuan dong. itu. Kelihatan aliran dana. Tapi yang jelas kita Iya. ini adalah memang dari kita. Ya. Dari bantuan masyarakat lebih terjadi bencana misalnya. Iya. Ya kan? Iya. Kita buka misalnya sumbangan untuk Iya. bencana A, bencana B, bencana C. Iya. Itu kenapa? Terketuk dari hati nurani kita gitu. Iya. Ya kan? Disitulah gitu. Ya kalau ada relawan dibayar itu bukan relawan. Iya namanya. betul bang, nggak ada relawan dibayar. Nggak ada. Nggak rela dia. Nggak rela. Nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Jadi nggak relawan namanya. Nggak relawan. Sedih, karena suka relawan. Suka Ini relawan. sedih relawan. Ah, iya. jadi gini bang. Ya jadi walaupun ya tadi kan masyarakat kan istilahnya ya saya paham bahwa salah satu cara untuk mencoba menjauhkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan ya nama juga usaha ya kan, his name is trying namanya. His name is trying bahasa Inggris ya. Namanya juga usaha. Nah, ini nggak berhasil bang. Iyalah, maka saya bilang kita ini organik. Ya, datang dari mana? Datang dari keinginan kita. Kayak gini bang, kan istilahnya kan saya lihat tuh ada yang coba melihat ngadu domba dengan dari tahun 2014, 2019 bagaimana istilahnya serangan kepada pendukung-pendukung Pak Prabowo itu juga nggak akan berhasil bang, karena itu masa lalu gitu. Sejarah itu udah masa lalu. udah terjadi rekonsiliasi. Iya, itu masa lalu. Makanya saya bilang dalam politik itu jangan baper. Oke. Ya kan? Apa sih tujuan politik kita? Politik. Ya Kalau kan? tujuan politik kita hanya kekuasaan, ya pasti akan baper karena akan mikir dompet saya udah keluar berapa ya. Betul. Ya, kapan saya bisa mengembalikan lagi dari yang kita sudah korbankan kemarin-kemarin kan? Ya. Apa yang terjadi? Rusak negara ini. Ketika dia diberikan kekuasaan, dia akan manfaatkan betul. Akhirnya terjadi apa?
pasti koruptor di mana-mana. Betul kan? Betul. Tapi kalau kita ya lu munafik pasti bilang gitu kalau lu munafik, hipokrit bicara itu enggak juga. Kalau tidak ada orang yang berpikiran berbeda dengan mereka, ya akan hancur juga negara ini. Kan kita harus seimbang. Oke. Untuk itu kan. Dalam arti ya beginilah, ya kita paham juga kalau kemana dari Sapol ada relawan bisa dari Pak Jokowi yang dekat dengan Pak Jokowi. Nggak masalah. Itu nggak ada masalah. Nggak perlu baper, nggak perlu bahwa itu adalah upaya mengamputasi pengaruh Pak Jokowi di kabinet Bapak Prabowo gitu kan? Tidak, karena memang ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin ini dibutuhkan oleh presiden untuk jalannya dia punya pemerintahannya itu bisa terkontur, terkoordinasi dan sebagainya kayak gitu loh. Dan itu haknya prerogatif presiden. Apakah Pak Jokowi baper? Enggak ya. Jadi dan dia itu pasti akan ditelepon dulu. Oh gitu. Nah pastilah. Nah itu yang kita pengen tahu ya, Pak. Kan ada komunikasi entah lewat apapun kan nggak main ujuk-ujuk lah Bang. Kan politik itu adalah komunikasi. Politiknya ada komunikasi. Dan nggak ada kebetulan. Tidak betul. Politik itu komunikasi tidak kebetulan dan silaturahmi. Nah silaturahmi. Nah, intinya gitu. Betul. Makanya saya sering mengatakan pada teman-teman saya, kita ini di bawah ya, saya lihat Anda pada berantem gitu kan, keluarga musuhan. Yang di atas udah bisa main golf bareng. Saya bilang ya kan main tenis bareng. Sekarang main pedal bareng kan, kalau sekarang main pedal. Coba kan nggak kita kita berbeda pendapat di stasiun TV kan. Setelah itu apa kita? Iya, saling-saling ketawa-tawa selfie. Ketawa selfie malah kan? Iya. Kita sebelum mengedukasi. Mengedukasi masyarakat bahwasanya tataran yang terjadi itu adalah politik. Betul. Ketika politik jangan masuk menyentuh ke hal-hal yang bersifatnya adalah keluarga dan persatuan dan kesatuan itu hancur karena itu gitu. Bang, abang tadi ketemu Pak Jokowi kapan? Kemarin. Wih, kemarin. Wah. Saya dari Solo kemarin. Iya, itu 4 mata atau rame-rame? Iya, 4 mata lah. Wih, ngeri. Kan gitu. Ada bisa dibocorin, Bang. Nah, tapi menarik Bang gini. Pasti kan ada pembicaraan. Ya, misalnya gini, Bang. Ya, Pak Jokowi itu pasti baca sosmed dong. Oh, baca? Baca kan? Baca dia. Perasaannya itu gimana Bang? Kan hampir tadi ada keluarganya dikuliti dan sebagainya. Kan kasih sebagai manusia biasa kan masih ada perasaan gimana gitu Bang? Ya betul itu. Iya. Jelas itu. Marah mungkin atau apa? Ya kalau marah ya orangnya nggak susah kita lihat bahwa dia marah atau apa kan. Oh, nggak bisa. Pak Jokowi itu bukan orang yang tipe marahnya meledak atau apa enggak. Kan begitu. Tapi kan ya sebagai manusia biasa pastilah. Ya kan artinya ini kok orang sudah keterlaluan. Iya. Pak Jokowi itu dia sebenarnya nggak suka dia melaporkan mereka itu ke Polda Metro Jaya. Dilaporkan ya. Karena dia harus melaporkan itu karena sudah ini udah bukan pri kemanusiaan lagi mereka lakukan itu ya. Ya mohon maaf aja udah pri kebenatangan tuh mereka lakukan itu seperti itu. Tidak ada yang namanya adabnya itu ada, nggak ada itu sama sekali ya. Jadi menurut Pak Jokowi ada yang 12 tersangka atau itu ya mungkin juga nggak semuanya kan, mungkin kan ditakar seperti apa kan yang tersangka itu, calon tersangka itu kan nantinya kan betul Bang. Jadi memang artinya apa yang dilakukan itu secara manusia juga ada gangguan lah ya. Apakah gangguan fisik saya nggak tahu untuk gangguan fisik dan sebagainya, tapi kalau kita sebagai manusia pasti akan merasa itu, apalagi anak-anak kita juga seperti itu. Tapi beliau orang yang tabah. Sudah biasa kemungkinannya beliau itu dihujat-hujat, diapakan gitu. Ya emang resiko Bang. Tapi ingat, seseorang semakin dihujat, semakin difitnah, maka Allah akan mengangkat derajat. Betul nggak? Betul, itu kan dah. Apa contohnya coba kita? Beliau sudah step down. Udah setahun loh. Apakah rumahnya sepi? Enggak. Dia tuh nggak bisa kemana-mana sebetulnya. Bayangkan kalau Jumat Sabtu Minggu itu berbis-bis. 1.000 orang bisa hadir kalau Jumat Sabtu Minggu. Tapi kan ada juga tuh saya bilang baca di komen Bang Yulia, wah itu dimobilisasi dan sebagainya. Itu jawabnya gimana Bang? Bagaimana dimobilisasi? Mereka setelah bertemu, mereka masuk kirim ke sosmed mereka. Memang saya lihat di foto-foto bareng-bareng. Foto mereka tuh apa? Bagaimana dimobilisasi? Itu orang bodoh aja mengatakan mobilisasi. Itu orang yang sirik untuk pada mobilisasi. Iri udah kan? Iri lah. Iya kan? Saya bukan bicara gini. Saya bicara dengan logika. Betul. Saya bukan orang yang katakan dia bilang, oh lu nyembah berhala kan kurang ajar kata itu. Tidak. Ya.
Kan udah katakan apakah dia langsung menjadi komisaris sejak 2012 sampai sekarang kan Iya. enggak. Enggak. Bayangkan dia dua kali presiden apa saja kan enggak. Kenapa Bang nggak mau? Ya itu lain cerita lah. Apalagi dulu kalau Abang ambil kan dapat tantim. Sekarang kan enggak Bang. Tapi itu bukan rezeki saya. Kan rezeki. Nah. Ya, Abang kan profesional ya. Rezeki dan takdir. Udah takdir. Tapi penting- tawarin pasti ada lah Bang. Yang penting begini, yang penting adalah bahwasanya apa yang kita kerjakan itu ada manfaatnya untuk bangsa dan negara. Betul. Penting itu untuk kita. Betul Bang. Oh jadi ingat kan Abang ketemu Pak Jokowi. Kalau waktu ya kalau kan karena saya aktivis anti korupsi, istilahnya waktu Bang Noel ketangkep, ya apa omongan Pak Jokowi Bang? Ya sangat menyesali lah hal itu ya. Sali. Karena ya sebetulnya Pak Jokowi udah mengingatkan juga. Oh kan istilahnya kan ya Sudah. Bang Noel kan dulu juga ya istilahnya salah satu pembela Pak Jokowi juga kalau terjadi apa-apa gitu kan. Ya sudah diingatkan. Udah diingatkan. Sudah. Semua juga pasti relawan Pak Jokowi juga udah mengingatkan. Tapi kalau memang terjadi itu adalah hak pribadinya dia kan. Iya memang kan nggak bisa dikontrol. Nggak bisa dikontrol itu kan. Yang penting kan nggak ada aliran uang ke kita. Tidak nggak ada aliran kita, uang. ya Dan kan? juga apa yang kita lakukan ini kita tulus Iya. dan ikhlas. Betul. Tiba-tiba ada seseorang yang memanfaatkan situasi itu udah hak pribadinya dia. Oke, jadi Bang istilahnya Pak Jokowi ini terkait dengan pemerintahan Pak Prabowo ini sebenarnya nggak cawe-cawe kan? Ya makanya pertanyaan saya, bicara cawe-cawe dan penentuan menteri, di mana cawe-cawe? Iya, karena kan itu Karena Pak Prabowo di dalam kok, dari sana sebagainya dia bisa lihat gitu loh. betul. Ya. Ya termasuk kan kemarin bagaimana Pak Budi Gunawan digeser ya kan, kemudian beberapa kan artinya kan ya sebenarnya kan dan dari Gerindra juga masuk, artinya kan menggunakan hak prerogatifnya sekali ya. Iya. Maka kan banyak sekali juga itu ada namanya apa? Pengamat politik Iya. dari kubu sebelah. Kamu juga gitu. pengamat lah, nggak kan Iya, kubu ngamatin. sebelah ya. Tapi kalau pengamat politik itu sifatnya netral, itu kan dia pakai helikopter view. Oke, helikopter view. Kalau ini apa? Nggak bisa. Kalau ini dia- skuter view. Skuter view dia pakai kan. Apa yang Mending kayak skuter Vespanya, ini kan keren tuh. jangan bilang-bilang Bang. Oh, keren Vespanya dia. Tapi kalau ya sorry itu saya lah gitu ya. Aduh. Tapi intinya Bang ya bahwa sekali lagi ya ke depan ya tentu ketika misalnya ada reshuffle lagi, walaupun istilahnya adalah orang-orang yang dekat sama Pak Jokowi nggak masalah. Kan masalah. Nggak ada masalah Kan, ya. kan dilihat dari kinerjanya itu, Iya. ya kan? Iya. Itu kan ada haknya itu. Dan apakah dalam reshuffle itu Pak Presiden tidak berbicara dengan Wakil Presiden? Iya, harusnya saya di ruang itu kan publik nggak tahu. Ah. Ya. Karena saya sering melihat Bang di video-video itu kan, Iya. itu kan bagaimana nggak salaman, dibilangnya, wah ini nggak disalami, nggak Iya. dianggap. Padahal sebenarnya Bang, saya kan ya sering nggak ketemu pertemuan itu kan kalau VIP kan masih ketemu dulu Iyalah. di ruang VIP kan, baru ke ruang pasti transit. ruang transit, Nah, iya kan? Kayak iya, kita Bang. kalau jadi narasumber kan, Iya. di situ kan udah salaman. Udah salaman. Masa salaman lagi atau kan negor lagi kan? Iya, iya. Pasti kan akan fokus pada acara. Ada fokus acara. Ya, Apalagi memang- kalau misalnya terlambat kan juga langsung kan? Ya, langsung, artinya ya tentu ya memang saya paham juga. Saya nggak tahu apakah ini adalah skenario misalnya Pak Jokowi dulu yang disikat gitu kan karena yang paling lemah ya nggak punya kekuatan, habis itu Pak Prabowo kan itu kan kalau saya kan suka intelijen juga Iya, gitu kan bisa iya. jadi ini kan skenario Iya. intelijen gitu ya. Iya. Artinya kan kalau dalam taktik intelijen kan yang diserang itu bukan yang kuat. Betul. Yang Ya lemah. kalau Pak Prabowo kan malah lebih kuat-kuatnya. Kuat. TNI, Polri Iya, kan, iya. Jaksaan Iya. ya kemen semua kan gitu. Kalau diserang yang seperti itu gitu kan pasti akan berat. Coba yang sini. Tapi saya pikir ya orang-orang sekeliling Pak Prabowo sebenarnya udah paham lah. Ya kan Iya. mereka juga banyak analis intelijen gitu kan Iya. bahwa ya ini coba pasti yang berikutnya Pak Prabowo gitu kan. Jadi ya kalau kita lihat itu ini ijazah Pak Jokowi sudah 6 bulan. Wah itu luar biasa kali ya. Iya. Wah. Media mainstream, media Iya. podcast Sampai Bang luar biasa. isu korupsi Bang Isu. hilang. Makanya saya kalau di TV gitu kan berapa kali wah ternyata politik lagi ijazah lagi Ijazah gitu kan. lagi. Waduh, sampai hilang isu korupsi. Coba media mainstream itu ratingnya tinggi kan? Tinggi, betul, yang ya. nonton jutaan bisa Iya, begitu. iya. Kenapa? Berarti ada sesuatu di sini. Kecintaan masyarakat Indonesia kepada Pak Jokowi itu masih besar, Iya. ya kan?
Ya kan? Apakah dia betul? Tidak. Mereka itu silence majority. Makanya kita ini muncul sebagai penetralisir dari berita-berita DFK mereka, disinformasi, fitnah dan kebencian mereka. Ya. Karena selama ini yang dia lakukan itu plot twistnya banyak sekali, ya, yang mengarah bagaimana menggiring opini-opini itu masyarakat itu menjadi negatif dan dia selalu mengatakan atas nama rakyat. Oke. Coba. Yang datang itu juga, ya nenek-nenek pakai jilbab pink, yang pakai biru gitu. Itu juga pemain-pemainnya. Kok dia selalu bicara atas nama rakyat, kemudian tidak percaya pada institusi negara. Ini kan bermasalah orang seperti ini gitu. Sampai yang terakhir bubarkan Polri, kurang ajar banget. Karena kan kurang ajar banget. Tapi ya bagi saya kan ya akhirnya kan ya itu kebebasan berpendapat yang kemudian kan sudah saya juga suka kebebasan berpendapat kemudian kan juga sudah dilaporkan kontrol, juga kan. Iya, tanpa ada kontrol. Kontrolnya itu kan tadi. Iya. Laporan ya kan. Tapi nggak gini lah, saya juga heran Mas Yudi ya. Mereka mengatasnamakan bahwa dia adalah dokter. Iya. Peneliti. Iya. Apakah ini peneliti? Ini preman, bukan peneliti. Makanya ketika dia berbicara itu saya patahkan udah pasti. Karena apa? Seorang peneliti itu dia menganut ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Ya. Gitu. Tapi sebenarnya gini Bang ya, mohon maaf. Kalaupun istilahnya ijazah itu benar-benar misalnya ya, kalau misalnya palsu dan sebagainya tuh manfaatnya juga apa juga? Apakah tapi semua jangan kalau saya nggak berandai-andai. Apa sih ketika itu terjadi? Apakah semua kebijakannya batal semua? Kan enggak juga. Ya. Pasti kan tetap presidennya Pak Prabowo dan sebagainya kan? Yang jelas. Ya kan? Mas Yudi. Kemudian kan kalau kita melakukan gini, kalau saya melakukan suatu pans ya kan, pasti pansnya itu mantap gitu kan, gitu kan, ada sesuatu yang didapatkan gitu. Ada uppercut, ada kiri kanan, bahkan trickle down effect gitu kan, ya kan, benar kan begitu Bang. Karena apa ya sudah lah gitu kan, kita kan memang itunya orang ya. Tapi ya bagi saya kan sekarang ya kembali lagi gitu Bang ya, bahwa artinya pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi kemarin itu apakah ada sesuatu yang besar gitu kan yang akan terjadi ke depan. Ya, kalau coba ya pertemuan beliau berdua aja itu luar biasa atensi masyarakat ya. Bahkan Pak Jokowi itu ya, itu kan nggak doorstop loh Bang. Ya kan dia orang di rumah beliau doorstop, padahal wartawan itu saya lihat udah banyak loh. Dan kan ada beberapa teman-teman kita juga wartawan. Bahkan mereka udah live gitu kan. Dan saya berharap wah siapa tahu nih Pak Jokowi mau doorstop kan, ya kan. Dan dari Pak Prabowo pun juga nggak ada juga. Baru setelahnya kan dari Pak Mensesnek ya. Ya tapi kan itu kan cuma nggak sampai juga intinya kan. Iya nggak sampai isinya. Karena dia tahu cuma mereka berdua. Iya, itu tapi kan justru ketika sesuatu makin rahasia, orang kan makin penasaran. Ya kan Bang? Kan makin penasaran Bang. Iya. Ya kan? Tapi intinya di situ. Nah, intinya apa Intinya Bang? apa? Menguatkan, mengkonfirmasi apa yang saya katakan tadi. Mereka bestie. Mereka bestie. Jadi apa namanya? Apapun yang dilakukan nggak akan bisa memecahkan. Sama seperti air Bang, batu misalnya. Kan ada tetesan air kecil-kecil, tes-tes-tesan. Kemudian lama-lama bolong. Kalau ini enggak. Ini enggak. Malah jangan kuat. Ya, karena apa? Airnya itu. Iya, air itu. Itu bukan air gitu. Iya. Ya mungkin aja itu sebutir gandum jatuh. Kan nggak bisa mencairkan itu kalau gandum jatuh. Malah gandum itu makin tinggi kan. Oke. Jadi tapi Bang pasti ada sesuatu yang besar dan pasti pertemuan kalau itu ya. Kita tidak bisa menafikan itu. Ya, artinya pembicaraan itu bukan hanya kangen-kangenan. Betul Bang. Pasti ada pembicaraan ya baik yang sifatnya politik. Lama loh Bang 2 jam. Ya, kita aja setengah jam ini udah banyak daging semua. Apalagi 2 jam Bang. Kan benar ya? Itu banyak. Ya kan mungkin preambulnya itu masih 1 jam. Abang kayak UD 45 aja preambul. Kan ada entry point dulu kan kayak begitu ya enggak? Ya biasa lah kayak begitu. Menurut saya pembicaraan apapun itu yang tidak diungkapkan itu adalah gunanya adalah untuk program-program juga dari pemerintah Prabowo. Ya kan
dia punya pengalaman, Pak Jokowi punya pengalaman Ya. selama memimpin 10 tahun. Mungkin Ya. itu ada masukan-masukan yang baik buat Pak Prabowo gitu Ya. kan, dalam memecahkan masalah-masalah. Misalnya kan kita lihat sekali juga sekarang juga banyak juga masalah-masalah program unggulan beliau ya gitu. Ya. Banyak sekali keracunan oleh anak-anak didik itu karena Ya. tidak higienis dengan SPBG, ternyata Ya. banyak yang tidak terdaftar secara higienisnya misalnya kan, itu kan mesti dievaluasi dan sebagainya. Ada pembentukan reformasi Polri dan sebagainya. Mungkin saja nih. Iya, kan terlalu lama Bang 2 jam ada itu, Bang. pembicaraan Iya, pasti itu ada permasalahan bagaimana Iya. solusi seperti apa Iya. gitu. Yang intinya itu menggambarkan tidak ada pembicaraan menurut saya. Iya. Sifat-sifat yang pribadi. Enggak, pasti ini ada sesuatu ya, Bang. Terus kemudian terakhir Bang yang terkait dengan misalnya nama Bobby kan disebut-sebut ya kan. Itu Pak Jokowi kalaupun Bobby diperiksa sebagai saksi nggak masalah kan, Bang? Ya, Kalau emang itu ada kan masalah panggilan hukum dari gitu loh ya. penegakan hukum iya, gitu kan. penegakan hukum gitu kan. Kalau kita bicara penegakan hukum Iya. ya memang siapapun sama di mata hukum. Ah betul. Ya kan? Kan nggak Kalau boleh kayak misal- pisau, Bang, tajam Nah, ke bawah, tajam tumpul ke atas. Nah. Jadi nggak masalah ya. Yang kalau menurut saya juga nggak masalah ya, Iya. karena itu kalau memang benar-benar secara profesional. Iya, profesional. Dan itu dipanggil karena ada berita kayak begini, Iya. orang nama dipanggil apakah dia tersangka? Enggak juga saksi. Ada saksi 10 kali diperiksa nggak jadi Nggak saksi disangka. juga. Iya kan? Nggak tersangka betul. Iya. Jadi Pak Jokowi ini sebenarnya nggak jadi masalah kan? Nggak jadi Panggil masalah. aja. Apakah Betul. harus ya dia bantunya presiden kepala Iya. hukum. Iya kan, makanya kan banyak tuh wah kok bau nggak dipanggil gini-gini enggak. Jadi kalau misalnya dipanggil ya panggil aja. Ya, panggil Tapi aja. keterangannya kan juga ya kan pasti kan bertanya kan nggak ngasal-ngasal juga penyidik Iya. gitu kan. Iya. Ya betul Bang, betul. Ya udah siap gitu Bang. Waktu terakhir Pak Jokowi kemarin sendirian bener Bang ya, nggak didampingi siapapun ya, Mas Gibran atau orang-orang terdekatnya, cuman Kompol Sarip aja kalau saya lihat. Oh iya, kalau nggak pasti Itu aja, relawan juga nggak didampingi ya. nggak ada. Memang menurut saya Pak Prabowo juga nggak ada kayaknya ya. menurut saya itu mungkin karena mendadak kali ya. Oh, mendadak. Ya menurut saya mendadak Oke. karena dan memang itu ya ngapain sih Iya. didamping kayak itu kan ada bestie kayak begitu udah bukan satu kunjungan yang luar biasa menurut saya karena mereka sudah sering bertemu gitu. Iya. Cuma memang secara news ya ini memang ditunggu-tunggu gitu loh. Iyalah pasti Karena- lah pertemuan itu kan headline orang live TV aja hampir live Iya. semua Bang. Iya, nggak Itulah mungkin. saya bilang tadi ya. Iya kan? Bagaimana ini mungkin dari pihak luar, pihak Iya. dalam ingin memisahkan ini gitu. Iya, bilang betul. gitu loh. Jadi kita kadang-kadang pusing ya. Ini program-program pemerintah akhirnya tuh tidak tersiarkan dengan baik gitu. Iya betul. Karena dengan hal-hal ini ya. Karena juga begini, ini ada segi bisnis juga di media massa nih. Di media massa. Kenapa Bang? Ya karena rating loh. Ratingnya tinggi kan? Tinggi. Apalagi kalau ada Bang Andi. siap Bang Andi. Kalau usah ketemu Roy itu masih tinggi ya. Iya lah, Bang Andi itu masih influencer. Oke, Bang Andi, terima kasih nih Terima kasih pembukaan banyak. buat kedepannya. Ya. Semoga berkenan datang lagi Ya. bahwa kami membahas dari berbagai macam perspektif. Besok pun misalnya yang teman-teman yang bersuara jasa palsu kita panggil kan nggak jadi masalah Nggak ada juga. masalah. Ya kan? Itu gunanya podcast itu. Betul. Adalah memberikan Iya. pencerahan, edukasi kepada masyarakat, cover both sides. Kasih buat saya. Terima kasih Bang Andi. Demikian pemirsa PHP ya, politik, hukum politik ya, kita tunggu ya apa ada konstelasi besar nanti pasca pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang kita harap tentu itu untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.